lagi kita mau beribadah lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Yuk, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan kami berkat yang baru, Kau memberikan kami kasih yang baru. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan, buat papa mama, buat keluarga yang indah yang Kau berikan buat kami. Sekarang kami mau beribadah Tuhan Yesus, kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, pimpin kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga-bunga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari memuji, mari menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan setiap hari buat kami. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia dan selalu baik buat kami. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu.
buat kami selalu. Tuhan yang telah membuktikan kesetiaan-Mu buat Abraham, buat Ishak, dan buat Yakub, Engkau yang juga setia buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan tuntunan-Mu, kami rindu janji-janji-Mu. Kami mau datang kepada janji-Mu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami. Biarlah Tuhan, tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk Kau taburi firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang disayang Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan ya? Nah, sebelumnya kakak mau tanya. Masih ada yang ingat nggak ya? Kira-kira tanda apa yang Tuhan berikan saat Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa ia tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi? Ada yang ingat? Ya, tanda pelangi. Adik-adik semua pintar. Ya, nah sekarang di antara adik-adik pernah nggak menerima janji dari seseorang, atau mungkin adik-adik punya janji kepada teman, ya? Nah, saat berjanji itu kalian menggunakan tanda apa? Salaman kak? Ya, bisa juga tanda pakai jabat tangan. Nah, tapi umumnya di antara anak-anak itu mereka menggunakan tanda kelingking, ya. Jadi kita akan berkata, janji ya, kamu janji ya. Ini kelingkingnya ditautin. Nah, kira-kira kalian yang pernah buat janji kelingking ataupun yang belum pernah, kalian tahu enggak dari mana janji kelingking itu dengan menggunakan jari kelingking itu berasal? Ya, kalau kalian ingin tahu, ayo kita ikutin video singkat berikut ini. Asal mula janji pakai kelingking. Ini faktanya ya teman-teman. Janji adalah sebuah hal yang diucapkan seseorang dan harus menepatinya. Kerap kali janji ditandai dengan janji kelingking. Lalu, kenapa harus jadi kelingking? Berikut ulasannya. Janji jari kelingking merupakan salah satu aksi saling mengaitkan jari kelingking bersama orang lain sambil mengikrarkan sebuah janji. Di Amerika, janji ini kerap disebut pinky promise. Meski lebih tenar dengan sebutan pinky promise, nyatanya janji ini bukan berasal dari Amerika loh. Mengutip Taste of Media, pinky promise ini konon berasal dari budaya negara Jepang. Janji dengan jari kelingking ternyata memiliki sejarah yang dark alias sejarah yang gelap. Janji kelingking berawal di Jepang dan mulai di tahun 1600-an. Rakyat Jepang menyebutnya yubikiri yang berarti potong jari. Yubikiri dianggap sebagai penghargaan tertinggi dari seluruh janji. Sebab orang-orang Jepang percaya bahwa jika melanggar sebuah yubikiri, harus memotong jari kelingking sebagai balasannya. Seseorang yang berjanji akan bersumpah dengan jari kelingkingnya, lalu jika ia mengingkari janjinya maka harus dipotong jarinya. Ini merupakan kebiasaan Yakuza di Jepang, sebagai konsekuensi dan simbol jika ia telah mengingkari janjinya. Oleh karenanya, orang-orang Jepang akan selalu berusaha menepati janjinya dan tidak sembarangan mengucapkan janji. Tak seperti kamu. Iya, kamu. Sedangkan pada zaman modern seperti sekarang, janji kelingking adalah cara yang lebih informal untuk penyegelan sebuah janji. Hal ini paling sering terjadi pada anak usia sekolah atau teman dekat. Janji kelingking menandakan bahwa janji tersebut tidak dapat dibatalkan ataupun diingkari oleh persimpangan jari atau hal lainnya. Menarik ya teman-teman. Oh, ternyata janji kelingking itu dari Jepang ya adik-adik ya. Nah, dan juga kalau orang yang tidak menepati janji kelingking itu akibatnya fatal loh ternyata ya. Jarinya harus dipotong. Nah, karena itu mereka tuh berusaha sungguh-sungguh agar mereka bisa menepati janji mereka. Nah, adik-adik, kalau manusia itu kan sering lupa, sering ingkar janji. Nah, kita mau lihat ada satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah bohong dengan janji-janjinya. Siapakah itu? Tentu saja dia adalah Tuhan yang kita sembah. Kenapa Tuhan tidak pernah ingkar janji? Karena salah satu karakter Tuhan itu adalah setia.
Nah, setia itu dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh pada pendirian, ya, berpegang teguh pada janjinya. Nah, di dalam Alkitab kita mau lihat satu contoh, ya, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya, Tuhan berjanji bahwa akan memberikan anak kepada Abraham. Padahal pada saat itu Abraham dan istrinya sudah tua. Bayangkan adik-adik, pada saat Abraham menerima janji pertama itu, dia sudah berumur 75 tahun. Ya, sudah sangat tua, 75 tahun. Nah, mari kita lihat buktinya berikut dan buka Alkitab kita masing-masing. Nah, di dalam Kejadian 12 ayat 2, nah, ini adalah janji pertama yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya, Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Ya, dan umurnya pada saat itu adalah 75 tahun. Itu ada di ayat yang keempat. Nah, kemudian Tuhan memberikan janji lagi. Jadi janji Tuhan ini diulang-ulang. Di dalam Kejadian 13 ayat 16. Kejadian 13 ayat 16. Nah, di situ adik-adik akan baca bahwa Tuhan menjanjikan keturunan Abraham seperti debu tanah banyaknya. Bayangkan adik-adik ya, siapa yang bisa ngitung debu tanah? Ya, nah Tuhan berjanji itu akan sebanyak itu keturunan dari Abraham. Nah, kemudian Tuhan memberikan lagi janji yang ketiga. Nah, itu di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima. Di sana Tuhan berjanji akan membuat keturunan Abraham banyak seperti bintang di langit. Siapa yang bisa ngitung bintang di langit? Tentu tidak ada. Itu akan sangat banyak. Ya, sudah 3 kali. Apa berhenti sampai di situ? Tidak, adik-adik. Ada janji yang keempat. Ya, nah kita akan dengar bersama. Nah, janji keempat ini di dalam Kejadian 18 ayat 10. Nah, kakak minta bantuan adik William untuk membacanya. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Terima kasih William. Nah, pada saat janji keempat ini diberikan, umur Abraham sudah berumur 99 tahun. Artinya, saat anak itu lahir nanti, maka umur Abraham adalah 100 tahun. Jadi, Abraham dan Sarah itu menunggu berapa lama adik-adik? Ya, dari pertama janji Tuhan umur 75 tahun sampai 100 tahun nanti anak itu lahir, berarti mereka menunggu 25 tahun. Ya, itu adalah umur yang sangat lanjut, sudah jadi opa-opa dan oma-oma. Ya. Karena itu, saat Sarah mendengar dari balik pintu, ya, dia di dalam waktu itu, dia langsung tertawa di dalam hatinya. Sarah berpikir, ini tidak mungkin Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Apalagi dia sudah mati haid. Oh, ini istilah baru. Mati haid ya adik-adik belum pernah dengar ya. Nah, istilah mati haid ini adalah terjadi pada seseorang perempuan yang sudah tua. Sehingga secara ilmu kedokteran, perempuan yang mati haid ini tidak akan bisa lagi punya anak. Itu secara kedokteran adik-adik. Tetapi Sarah lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, kalau sikap Sarah menerima janji ini dengan tertawa karena tidak percaya, lalu bagaimana sikap Abraham? Mari kita lihat. Apakah ia tertawa juga? Nah, Abraham ternyata tidak tertawa seperti Sarah.
Sebab Abraham percaya bahwa Tuhan yang memberi janji itu adalah setia. Mari kita baca bersama ya adik-adik ya. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Sekarang Kak Erni yang baca ya, gantian sama William. Kita mulai. Karena iman, ia, maksudnya Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia, yaitu Abraham, menganggap dia, yaitu Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Nah, adik-adik, Tuhan menggenapi janjinya, walau mungkin waktu yang kita inginkan dengan yang Tuhan lakukan itu tidak sama. Mungkin dari umur 75 tahun, terus mereka nunggu-nunggu. Umur 76 kok belum ya? Umur 80 kok belum ya? Umur 85 kok belum ya Tuhan? Benar nggak ya Tuhan? Ya. Tetapi baru di umur 100 tahun Tuhan menggenapinya. Nah, apakah benar semua janji yang sudah Tuhan berikan itu bahwa pada tahun depan Tuhan katakan engkau akan mempunyai anak? Mari kita lihat bersama di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-1. Kejadian 21 ayat yang ke-1. Nanti kakak minta bantuan adik William lagi untuk membacanya. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Terima kasih lagi ya William. Nah adik-adik, kalau kita lanjut baca ke ayat yang ke-5, di situ jelas dikatakan bahwa Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Jadi jelas adik-adik bahwa Tuhan sudah menepati janji kepada Abraham. Sekali lagi, Tuhan itu setia akan janjinya. Di mana kita bisa melihat janji-janji Tuhan? Yaitu di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu terkadang ada yang bersifat satu arah, ya, yaitu di mana hanya Tuhan yang berjanji kepada umatnya. Tetapi ada juga janji yang melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi ada Tuhan yang berjanji di satu pihak, dan di pihak lain ada umatnya juga yang berjanji. Nah, kakak mau kasih contoh ya, contoh sederhana seperti ini. Nah, di sini ada papa, ada anak. Nah, suatu hari papanya bilang sama anaknya, "Nak, besok hari Minggu papa mau ajak kamu berenang ke pantai." Ya. Nah, anak ini pasti senang dong. Dia pasti jawab, "Bener, Pak? Oke, Pak. Makasih banyak ya." Nah, udah, terus janjinya selesai. Jadi, di sini yang berjanji hanya si papa. Berarti ini adalah janji satu arah dari papa ke anak. Yang bisa disebut juga dengan perjanjian tunggal. Ya. Yang bertugas atau yang akan menepati janjinya, yang akan menggenapi PR-nya ini adalah si bapaknya, karena bapaknya yang berjanji. Ya, ini janji satu arah. Nah, lalu bagaimana dengan janji dua arah atau janji dua pihak atau lebih? Nah, kita lihat misalnya ya, si anak, ini contohnya si anak, "Pak, boleh enggak saya atau kakak minta dibeliin sepeda baru?" Nah, terus si papa jawab, ya, "Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus naik kelas dengan nilai yang bagus." Nah, si anak juga sanggup, ya. Dia kepingin sepeda baru, dia terima dong syarat papanya. "Oke, Pak, saya akan belajar
dengan sungguh-sungguh supaya dapat nilai baik dan naik kelas dengan nilai yang bagus. Nah, ini adalah contoh perjanjian dua pihak. Ada yang berjanji, papa ada bagiannya sendiri, dan juga ada yang berjanji bagiannya si anak. Papa janjinya apa? Papa janjinya akan memberikan sepeda. Ya, itu PR-nya papa nanti. Terus PR-nya anaknya nih apa? PR anak ini adalah naik kelas dengan nilai yang bagus. Nah, kalau misalnya si anak ini tidak menepati janjinya, jadi nilainya jelek semua, terus kemudian akhirnya tidak naik kelas, apakah papanya tetap harus menepati janjinya memberikan sepeda? Tentu tidak, ya. Karena syaratnya si anak gagal. PR-nya nih si anak gagal melakukan PR-nya dengan baik. Ya, ini adalah contoh perjanjian dua pihak. Nah, adik-adik, mari kita lihat contoh janji Tuhan kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat yang kedua mulai. Manakah yang termasuk perjanjian tunggal dari Tuhan kepada Yosua, dan mana yang merupakan perjanjian dua pihak antara Tuhan dengan Yosua. Coba kita buka di Yosua 1 ayat yang kedua. Seperti ini bunyinya ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat, dan dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, adik-adik, ayat 2 sampai ayat 5 ini adalah contoh perjanjian satu arah, perjanjian tunggal dari Tuhan kepada Yosua. Ya, di mana Tuhan berjanji akan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Ya, jadi yang akan melakukan janji ini adalah Tuhan. Lalu kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, bunyinya begini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi Yosua lah yang akan memimpin. Kita lihat berikutnya. Hanya, ya, ayat yang ke-7, hanya berarti ada syaratnya ya adik-adik ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan. Dan seterusnya sampai kita baca sampai ayat 8. Nah, apa yang kita bisa lihat di situ? Syarat apa yang harus dipenuhi oleh Yosua? Ya, di situ adalah PR yang harus dipenuhi Yosua adalah, pertama, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diberikan melalui Musa. Berikutnya lagi yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Ya. Terus yang keempat,
Itu di ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Ya. Yang kemudian masih di ayat 8. Tapi renungkan itu siang dan malam agar perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Ya. Jadi ada janji penyertaan Tuhan, ya, dan janji bahwa Yosua akan memimpin, engkau yang akan memimpin, hanya dengan syarat-syaratnya. Ya. Kalau Yosua tidak melakukan PR-nya ini, ya, yang menjadi bagiannya, maka janji Tuhan itu tidak akan terjadi, adik-adik. Ya. Mereka tidak akan menemui tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan itu, mereka nggak akan sampai ke sana. Ya. Dan Yosua ini pegang janji Tuhan itu. Dan dia berusaha melakukan tugasnya, PR-nya itu. Dia lakukan dengan baik. Sehingga janji Tuhan itu terjadi kepada Yosua dan bangsa Israel. Nah, ini dicatat di dalam Yosua 21 ayat 43 dan 4 sampai 45. Ya. Di situ kalau dibaca, Tuhan menepati janjinya kepada Yosua dan orang Israel. Ya. Apa yang Tuhan tepati? Tuhan memberi seluruh negeri yang dijanjikan. Kemudian Tuhan memberi keamanan ke segala penjuru. Kemudian lagi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, semuanya terpenuhi. Tuhan menepati janjinya sempurna dan tepat bila si penerima janji juga melakukan PR-nya atau tugasnya atau bagiannya dengan baik. Nah, pengalaman janji Tuhan yang sempurna ini juga dialami oleh Daud. Mari kita buka di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Nah, ini adalah janji Tuhan tentang keluarga dan kerajaan Daud. Kita akan baca di ayat 16 saja ya, adik-adik ya. Sudah ketemu ya? 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. Kita mau baca. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh, dan tahtamu juga akan kokoh. Apakah benar keluarga Daud dan kerajaannya akan menjadi seperti yang dijanjikan Tuhan? Mari kita buktikan bersama di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kalau kita baca Matius 1 mulai ayat 6 sampai 11 ya adik-adik, itu adalah nama-nama raja yang adalah anak cucu dari Daud. Ya, di situ ada Salomo. Terus ada Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, Yosia, Yekonya. Ya, itu adalah anak cucunya Daud. Dan itu semua adalah nama-nama raja. Berarti apa? Tuhan memberkati keturunannya dan tahtanya juga tidak akan goyah. Itu sampai saat pembuangan ke Babel. Nah, pada masa pembuangan sudah tidak ada raja lagi sampai pada terakhir itu sampai kepada Yesus. Ya, kalau kita baca di ayat 16 ya. Itu terakhir Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dan Yesus sang Mesias itu berasal dari keturunan Daud adik-adik. Ya, itu bisa dibaca di Yohanes 7 ayat 42. Ya. Dan tahta kerajaan Yesus akan berlaku kekal selama-lamanya. Di mana Yesus disebut sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, sekali lagi adik-adik,
Tuhan itu menepati janjinya dengan tepat dan sempurna. Maukah kamu percaya bahwa Tuhan kita itu setia dengan janjinya? Amin. Tuhan berkati. Mari kita tutup di dalam doa ya adik-adik. Semua ambil sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami terima pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk percaya kesetiaan janji-Mu dalam setiap hidup kami, agar kami juga boleh menikmati setiap janji-janji itu dalam kehidupan kami. Tolong kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk melakukan bagian kami Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Sampai hari ini kami ada Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua yang mendengarkan firman ini dari yang paling kecil sampai yang besar Tuhan, biar kami mau taruh firman itu dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Kami selalu percaya akan janji-Mu. Kami mengandalkan Engkau senantiasa, bukan kekuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajarku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memerintahkan perubahan-Mu yang ajaib. Mazmur 70 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib.